Ustadz, pengajian dibubarkan, gereja dijaga, sesat mana? Itu ngawur ya. Ya, jadi ini ada yang bertanya kepada Kiai Zahro ya. Beliau ini adalah salah satu tokoh NU, namanya Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro. Ada jamaahnya yang bertanya, lebih sesat mana membubarkan pengajian yang berbeda manhaj ataupun menjaga gereja? Coba kita simak nih jawabannya Prof. Zahro. Ustadz, pengajian dibubarkan, gereja dijaga, sesat mana? Itu ngawur ya. Mohon maaf ya, ya kadung kewoco ini. Ada pengajian dibubarkan karena alirannya berbeda, tapi ada gereja dijaga, sesat mana? Sinten sesat jawab? Bisa jawab. Kalau soal sesat mana itu, ya sesat-sesatnya orang Islam tentu lebih sesat yang di luar kan. Kita tidak ingin menyinggung perasaan mereka, tapi dalam doktrin kita yang berakidah tidak tauhid itu jelas tidak diampuni Allah SWT. Jelas itu. Yang musyrik itu loh, yang mempertuhan kepada selain Allah itu loh, itu jelas paling sesat di antara yang sesat. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Coba 2 kali diulang di surah An-Nisa itu. Allah SWT tidak berkenan mengampuni orang-orang yang mensekutukannya, dan berkenan mengampuni siapapun yang tidak mensekutukannya. Lah kok dijaga? Ya sudah kami sudah menyampaikan, para ulama sudah menyampaikan, yang berkewajiban bertugas menjaga tempat ibadah mereka itu ya aparat, petugas, polisi. Kita menjaga ulama, menjaga pengajian kita, gitu ya. Jadi ini kayaknya sudah memang lama ini, pertanyaan sudah lama ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita udah simak video ini teman-teman ya. Poin yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Zahro ada di bagian ini, saya ulang lagi ya. Kalau soal sesat mana itu, ya sesat-sesatnya orang Islam tentu lebih sesat yang di luar kan. Kita tidak ingin menyinggung perasaan mereka, tapi dalam doktrin kita yang berakidah tidak tauhid itu jelas tidak diampuni Allah SWT. Ya, jadi sesat-sesatnya anggapan kita terhadap saudara sesama muslim kita yang berbeda, mungkin berbeda pemahaman, itu jauh lebih jelas sesatnya orang-orang kafir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka. Aneh sekali ya kalau ada orang yang mengaku dirinya muslim justru menyanjung-nyanjung orang kafir tapi memusuhi sesama muslimnya. Padahal di dalam Al-Quran itu jelas sekali banyak Allah memberikan peringatan kepada kita bahwa kafir itu buruk. Contohnya dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-6 itu kan, ulaika hum syarrul bariyah, yang artinya mereka itu sejahat-jahatnya makhluk. Bukan kita yang ngomong, tapi memang Allah yang mengatakan demikian. Memang di dalam agama kita itu dianjurkan juga untuk bertoleransi dengan orang-orang kafir, kafir zimmi, kafir yang tidak membenci agama Islam, teman-teman. Tapi ingat ya, toleransi itu bukan menjilat orang kafir lalu membenci sesama muslim. Bukan. Toleransi bukan menjilat orang kafir. Ingat, toleransi itu cukup memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang-orang kafir dengan membiarkan mereka beribadah sesuai agama mereka, dan mereka juga membiarkan kita beribadah sesuai dengan keyakinan kita. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat ke-6 itu kan jelas, untukmu agamamu, untukku agamaku. Cerita singkat awal mula turunnya surah Al-Kafirun, dahulu kan Rasulullah diminta juga untuk saling berkontribusi dengan orang kafir dalam urusan agama, hingga sampai turunlah surah Al-Kafirun itu yang menegaskan bahwa ya untukmu agamamu, untukku agamaku. Makanya aneh sekali kalau ada orang yang mengaku sebagai pasukan yang paling toleransi lalu ngejagain rumah ibadah umat agama lain. Ya seolah-olah dia lebih toleransi daripada Rasulullah. Dan lebih parahnya lagi malah ngebubarin pengajian yang dianggap tidak sepaham dengannya dengan tuduhan-tuduhan terorisme, radikalisme, dan lain-lainnya. Ya kalau misalnya Anda menemukan ada orang yang terindikasi kelompok
teroris, laporkan ke polisi, kan harusnya begitu. Ada orang yang terindikasi bahwa dia itu radikalisme, pemecah belah umat, laporkan ke polisi, biarkan aparat yang mengurusnya. Jangan seolah-olah Anda merasa bahwa diri Anda lah yang aparat, pasukan Anda lah yang aparat. Wah, repot kalau sudah ngaku-ngaku jadi aparat ya, merasa berwenang untuk membubarkan ini itu. Ya Allah, ini bisa kacau ke depannya. Anda bisa bayangkan, ulama-ulama yang dibubarkan pengajiannya itu juga punya jamaah loh. Puluhan ribu bahkan jutaan. Bayangin coba, kalau kesabaran ustadz yang dibubarkan pengajiannya itu habis, lalu mengatakan serbu, serang balik. Wah, bisa kacau kan? Kita bukan bicara siapa menang, siapa kalah, tapi lebih kepada melihat dampak yang akan terjadi, banyak sekali korban-korbannya. Ini ada satu video, coba kita simak dulu nih tanggapan Ustadz Khalid saat pengajiannya dibubarkan. Coba kita simak ya videonya. Di masjid yang hadir ribuan orang, di depan masjid yang demo 50 orang. Kalau saya mau gunakan masa yang ada, berhentiin maka selesai urusannya. Tapi apa itu keputusan bijak? Lihat, kata Ustadz Khalid, ketika pengajian itu ada ribuan orang dan yang mendemo untuk membubarkan pengajiannya ada sekitar 50 orang. Bayangin kalau Ustadz Khalid itu menggunakan jamaahnya yang ribuan orang itu untuk menyerbu balik. Wah, selesai urusan, kata Ustadz Khalid. Tapi beliau tidak melakukan itu. Dan tidak menutup kemungkinan kalau terus-terusan dibubarkan pengajiannya, ada salah satu ustadz yang mungkin tidak bisa menahan dirinya karena ini udah menganggap keterlaluan lalu mengatakan serbu balik. Gimana? Apa yang akan terjadi? Ini bisa bentrok yang luar biasa. Semoga pihak kepolisian mengambil alih mengenai hal ini. Kita simak lebih lanjut lagi penjelasan dari Ustadz Khalid ya. Memberhentikan pengajian di masjid sebuah hal yang perlu ditandatanyai masalah adab. Sementara teman-teman ini juga menjaga gereja pada saat Natalan, mereka para tokoh-tokoh Syiah kalau datang. Dan alasannya karena saya pernah membahas ini dan itu. Tokoh-tokoh Syiah mencaci maki Aisyah, betul, mengatakan Quran kurang, mengkafirkan sahabat. Nah, itu bukan hujjah, bukan alasan. Makanya saya melihat ini hanya sekedar karena ketidaktahuan saja. Betul juga ya. Beberapa jejak digital ada yang terlihat menjaga tokoh-tokoh Syiah. Padahal jelas loh, tokoh-tokoh Syiah itu lebih parah lagi kan. Jelas sekali hujatannya terhadap istri Rasulullah, terhadap sahabat. Aisyah muhtadiyah am dhalah? Dhalatun dhalalan mubina wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Aisyah mu'minah am kafirah? Ummul mu'minin am ummul kafirin? Ummul kafirin, kafirah, zindiqah. Ya semestinya kan Syiah yang semacam itu yang dibubarkan, jangan dikasih tempat di negara kita. Karena jelas-jelas sekali kan menghina istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi malah ada kelompok yang menjagainya, ada kelompok yang mengawalnya, dan anehnya malah membubarkan pengajian-pengajian sunnah. Semoga kedepannya ada perbaikan sehingga tidak ada lagi hal-hal yang buruk ya. Karena sayang sekali sebuah perkumpulan yang sudah besar dibuat dengan tujuan menjaga ulama, mengamankan pengajian, malah digunakan untuk membubarkan pengajian. Dan gereja dijagain, Syiah dijagain. Nauzubillah min zalik. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.